Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anggia dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Siti Halimatus Sa'diyah dengan NPM 2018 01500 209. Baik, di sini saya ingin memaparkan laporan konseling yang saya dapatkan dengan tema pergaulan bebas. Baik, kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar, baik di lingkungan maupun dari media massa. Remaja adalah individu labil yang emosionalnya sangat rentan, pengetahuannya yang minim, dan ajakan teman yang bergaul bebas membuat makin berkurangnya potensi generasi muda dalam kemajuan zaman. Pergaulan adalah hak asasi manusia setiap individu, dan itu harus dibebaskan, sehingga setiap manusia tidak boleh dibatasi dalam pergaulan, apalagi melakukan diskriminasi, sebab hal itu melanggar hak asasi manusia. Jadi, pergaulan manusia hendaknya bebas, tetapi tetap mematuhi norma hukum, norma agama, norma budaya, serta norma bermasyarakat. Selanjutnya, ada deskripsi klien. Yang pertama, klien berinisial DAR, remaja laki-laki. Yang kedua, klien berusia 16 tahun. Yang ketiga, klien ini masih duduk di bangku sekolah, kelas 2 SMK di daerah Jakarta. Dan yang keempat, dilihat dari fisiknya, DAR memiliki postur tubuh yang kurus dan tinggi, dengan warna kulit sawo matang dan berambut tebal. Baik, di sini ada permasalahan yang sering muncul, di mana yang pertama, klien sering melanggar tata tertib sekolah. Yang kedua, klien suka membentuk kelompok atau geng-geng yang sangat menyimpang dengan norma yang berlaku di masyarakat, seperti tawuran antar kelompok. Yang ketiga, klien malas belajar. Dan yang keempat, klien suka melawan orang tua. Selanjutnya, ada analisis kebutuhan klien, di mana klien ini butuh pemahaman agama agar klien tidak memiliki mental yang lemah dan bisa menjadi lebih baik. Yang kedua, klien ini butuh memiliki teman yang bisa membawa dirinya ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, klien butuh perhatian orang tua. Dan yang keempat, klien butuh motivasi agar tidak malas belajar dan selalu mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Kita lanjut. Di sini ada potensi yang bisa dikembangkan pada diri klien. Yang pertama, DAR mempunyai bakat yang bisa dikembangkan, yaitu bermain musik, seperti bermain gitar dan bermain piano. Yang kedua, DAR juga mempunyai bakat menggambar. Dan yang ketiga, DAR seharusnya melakukan hal-hal yang baik, seperti tidak melawan orang tua, rajin belajar, dan mengaji. Lalu, layanan BK yang tepat apa sih untuk diri klien? Yang pertama, konselor akan memberikan layanan klasikal untuk mencegah masalah belajar, karir, pribadi, dan sosial dengan memanfaatkan media dan dinamika kelompok sehingga klien dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Yang kedua, konselor akan memberikan layanan individu
di mana layanan ini bersifat mendalam, menyentuh hal-hal yang penting tentang diri klien. Bahkan, sangat penting yang boleh jadi menyangkut rahasia pribadi klien. Bersifat meluas, meliputi berbagai sisi yang menyangkut permasalahan klien, namun juga bersifat spesifik menuju ke arah pengentasan masalah. Dan, konselor akan memberikan layanan bimbingan konseling kelompok untuk mengembangkan kepribadian klien, di mana perkembangan ini memiliki kemampuan sosialisasinya, komunikasinya, kepercayaan diri, kepribadian, dan mampu memecahkan masalah yang berlandaskan nilai ilmu dan agama. Baik, di slide terakhir, saya menarik kesimpulan bahwa pergaulan remaja yang bebas sebenarnya dikarenakan oleh segala macam perkembangan yang disalahartikan oleh remaja itu sendiri maupun lingkungannya. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antar individu ataupun kelompok, guna melakukan hal-hal yang positif. Sedangkan pergaulan yang negatif itu lebih mengarahkan ke pergaulan bebas. Hal itulah yang harus dihindari, terutama bagi remaja yang masih mencari jati dirinya. Dalam usia remaja ini, biasanya seorang sangat labil, mudah terpengaruh terhadap bujukan dan bahkan dia ingin mencoba sesuatu yang baru yang mungkin dia belum tahu apakah itu baik atau tidak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait laporan konseling yang saya dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.